Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Untuk pembelajaran bisnis syariah di kelas pendidikan bisnis selama 7 minggu pertemuan kita akan membahas pembelajaran berbasis case and base team based learning project selama 45 menit. Setiap kelompok dengan judul analisa laporan keuangan perbankan syariah yang mengacu pada laporan tahunan perbankan syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2010 yang dipublish oleh perbankan syariah didasarkan peraturan perbankan yang dikeluarkan BI tahun 2011. Demikianlah saya sampaikan atas partisipasi anak-anakku dalam kelompok ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dipersilahkan untuk kelompok menyajikan videonya masing-masing atau menyampaikan paparannya masing-masing. Gum Tondang akan menjelaskan chart, FDR, dan juga BOPO dari Bank Syariah Bukopin mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama kita akan membahas tentang chart ataupun capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, untuk rasio kecukupan modal ini berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi chartnya, maka semakin baik. Untuk batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk chart ini sendiri adalah sebesar 8%. Nah, jadi dari grafik kita bisa melihat mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 chartnya itu di atas 8%. Nah, kalau untuk tahun 2013 pada tahun 2013 chart yang diperoleh oleh Bank Syariah Bukopin ini sebesar 11,10%. Begitu juga pada tahun 2014, 15, 16, 17, 18 juga mengalami peningkatan. Nah, untuk tahun 2018 chart yang diperoleh itu mencapai 19,31%. Tetapi pada tahun 2019 chartnya ini turun sebesar 4,06%, ya. Turun sedikit dari tahun-tahun sebelumnya dari 19,31 menjadi 15,25%. Untuk tahun 2020 juga mengalami peningkatan kembali menjadi 22,22%. Jadi dapat dikatakan bahwasanya chart dari Bank Syariah Bukopin ini dalam keadaan yang sangat baik. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang financing to deposit ratio ataupun FDR. Nah, FDR ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Semakin tinggi rasio FDR, maka semakin baik. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio FDR, maka bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Tetapi, semakin tinggi rasio FDR-nya itu menggambarkan likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit. Sedangkan semakin rendah maka semakin liquid. Namun, keadaan bank yang semakin liquid itu menunjukkan bahwasanya dana yang menganggur oleh karena bank tidak dapat mengelola dengan baik. Nah, untuk itu Bank Indonesia menetapkan peraturan untuk FDR, yaitu harus berada di kisaran antara 80% sampai dengan 100%. Artinya rasio FDR ini harus dijaga dengan baik agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, kita bisa melihat grafik mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Nah, pada tahun 2013 FDR ini FDR dari Bank Syariah Bukopin mampu memberikan kontribusi yang baik serta menjaga standar FDR seperti yang sudah ditetapkan oleh ketentuan sebelumnya. Nah, untuk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami keadaan yang baik karena masih di kisaran antara 80 sampai dengan 100%. Nah, untuk tahun 2020 FDR yang diperoleh oleh Bank Syariah ini adalah sebesar 196,73%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya rasio FDR mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena di sini kita bisa melihat bahwasanya rasio FDR dari Bank Syariah Bukopin ini mengalami peningkatan yang baik dan tidak di dalam range yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Bukopin. Harusnya itu harus di kisaran antara 80% sampai dengan 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya FDR dari Bank Syariah Bukopin ini dalam keadaan cukup baik. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu adalah BOPO ataupun beban operasional. Beban operasional merupakan sebuah beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha bank tersebut. Beban operasional meliputi beban bunga, beban kerugian, dan beban-beban lainnya. Nah, untuk kriteria penilaian BOPO adalah paling besar 94 sampai dengan 97%. Jadi kita bisa melihat grafik mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 masih di kisaran antara 94 sampai dengan 97%. Nah, untuk rasio BOPO pada tahun 2013 dan juga 2014 mengalami peningkatan yang baik ya, dari 92 menjadi 96,73%. Nah, rasio BOPO untuk tahun 2015 dan juga 2016 mengalami penurunan sebesar 4,74% dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk tahun 2019 itu adalah tahun tertinggi untuk BOPO dari Bank Syariah Bukopin ini. Masih BOPO yang diperoleh oleh Bank Syariah Bukopin ini di kisaran 99,60%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya BOPO dari Bank Syariah Bukopin ini dalam keadaan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang non-performing financing atau NPF cross. NPF yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. NPF menunjuk kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio NPF adalah sebesar 3,52%. Berikut kami akan sampaikan NPF cross pada Bank Bukopin Syariah pada tahun 2013 sampai tahun 2020. Pada tahun 2013 NPF cross pada Bank Syariah sebesar 4,27%, pada tahun 2014 sebesar 4,07%, pada tahun 2015 sebesar 2,99%, di tahun 2016 sebesar 7,63%, pada tahun 2017 sebesar 7,85%, pada tahun 2018 sebesar 5,71%, pada tahun 2019 sebesar 5,89%, dan pada tahun 2020 NPF cross Bank Bukopin Syariah sebesar 7,49. Selanjutnya yaitu non-performing financing net atau NPF net. NPF net pada Bank Bukopin Syariah pada tahun 2013 sampai 2020. Pada tahun 2013 sebesar 3,68%, pada tahun 2014 sebesar 3,34%, 2015 sebesar 2,74%, 2016 sebesar 4,66%, di tahun 2017 sebesar 4,18%, di tahun 2018 3,65%, 2019 sebesar 4,05%, dan pada tahun 2020 NPF net pada Bank Bukopin Syariah sebesar 4,55%. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa non-performing financing dari Bank Syariah Bukopin baik dapat dilihat dari bahwa rasio tingkat pembiayaan bermasalah berhasil ditangani pada tahun 2015 sebesar 2,99% pada NPF cross dan 2,74% pada NPF net.
Hal ini terbukti bahwa pembiayaan semakin berkualitas yang dibuktikan turunnya non-performing financing pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 sampai 2018, NPC Cross dan Net alami peningkatan, tetapi pihak Bank Syariah Bukopin masih bisa menghandle rasio NPF. Jadi NPF Net dalam keadaan yang cukup baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Anissa Arifin. Di sini saya akan menanyakan pada materi Bank Bukopin mengenai kapital struktur atau total equity atau total modal perusahaan. Nah, kapital struktur adalah perbandingan atau timbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang perusahaan terhadap modal sendiri. Nah, struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Nah, dapat kita lihat pada diagram yang telah disajikan tentang kapital struktur dari tahun 2013 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 sendiri, minimum KPMF pada tahun 2013 sebesar 11,10% dari sebesar 12,78% pada tahun 2012. Nah, secara umum jumlah modal perseroan mengalami kenaikan menjadi 269,31 miliar. Nah, pada tahun 2014 perseroan sadar sepenuhnya bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang menuntut penguatan pemodalan atau kapital intensif. Terkait dengan langkah penguatan modal, maka tahun 2014 perseroan tersebut terus melanjutkan upaya-upaya pendekatan pemegang saham. Pertama, pemegang saham pengendali yakni pada PT Bank Bukopin Tbk. Nah, untuk meningkatkan pemodalan pada perseroan, hasilnya pada semester 2 2014 PT Bank Bukopin Tbk menyuntikkan tambahan modal sebesar 200 miliar. Pada tahun 2015, total modal yang dibukukan mencapai 690,59 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 21,62% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun 2014. Pada tahun 2016, total modal yang dibukukan pada tahun 2016 mencapai sebesar 838,70 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 21,45%. Dan pada tahun 2017, total modal yang dibukukan yaitu mencapai sebesar 946,39 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 29,46% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2018, pengelolaan modal perseroan pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 946,19 miliar dan 946,39 miliar. Adapun aset tertimbang menurut risiko ATMR terdiri dari ATMR risiko pembiayaan, ATMR risiko pasar, dan ATMR risiko operasional. Nah, pada tahun 2019 total modal inti perseroan yaitu sebesar 875,761 miliar. Nah, lebih tinggi dibanding 2018 sebesar 863,566 miliar. Nah, total modal inti perseroan pada tahun 2020 yaitu modal inti Bukopin Syariah masih di bawah 1 triliun yaitu senilai 706,824 miliar, lebih rendah dibanding dengan tahun 2019 yaitu 875,761 miliar. Nah, yang selanjutnya yaitu NOM atau Net Operating Margin, di mana NOM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil. Nah, dari besarnya rasio ini dilihat bagaimana kemampuan bank dalam memaksimalkan pengelolaan terhadap aktiva yang bersifat produktif untuk melihat seberapa besar perolehan pendapatan bank. Nah, standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio NOM adalah 6% ke atas.
Di sini kita lihat adalah diagram NOM dari tahun 2013 hingga tahun 2020, di mana pada tahun 2013 rasio NOM Bank Syariah Bukopin tumbuh sebesar 0,88% dan kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 0,39%. Nah, di sini pada tahun 2015 rasio NOM naik sedikit menjadi 0,95%. Nah, pada tahun 2016 sampai 2020 rasio NOM mengalami penurunan kembali hanya mencapai sebesar 0,40% dan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 sampai 2020 rasio NOM mengalami penurunan kembali hanya mencapai sebesar 0,40% saja pada tahun 2016 dan rasio NOM kembali turun hanya mampu mencapai 0,28%. Nah, rasio NOM dari tahun 2013 hingga 2020 dalam keadaan tidak baik. Rasio NOM dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dalam keadaan tidak baik karena rata-rata NOM yang dicapai oleh Bank Syariah Bukopin hanya sebesar 0,50%. Mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2020 tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio NOM 6% ke atas. Maka dari grafik tersebut tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ROA atau Return on Asset yang dialami Bank Syariah Bukopin. Return on Asset atau ROA, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin tinggi Return on Asset atau ROA, maka semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Nah, penilaian rata-rata rasio ROA menurut standar BI yaitu sebesar 5%. Return on Asset atau laba bersih terhadap rata-rata aset pada tahun 2013 sebesar 0,69% dan pada tahun 2014 rasio keuangan Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan menjadi 0,27%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar menjadi 0,79%. Kemudian di tahun 2016 rasio mengalami penurunan sedikit menjadi 0,76%. ROA Bank Syariah Bukopin pada tahun 2017 sama 2018 mengalami penurunan secara drastis menjadi 0,02%, sehingga pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,04%. Sehingga rata-rata yang diperoleh Bank Syariah Bukopin hanya mencapai 0,33%. ROA Bank Syariah Bukopin pada tahun 2013 sampai 2020 tidak memenuhi 5% standar yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia. Jadi, rasio ROA pada Bank Syariah Bukopin dalam keadaan tidak baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Return on Equity atau bisa dibilang ROE. Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE sangat tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Nah, dan nilai standar ROE yang baik yaitu harus di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan naik. Dan sebaliknya, jika nilai ROE tersebut di bawah 8,32%, berarti nilai ROE dikategorikan tidak baik. Rasio ROE pada tahun 2013 dikategorikan ROE Bank Syariah Bukopin dalam keadaan yang tidak baik, yaitu sebesar 7,63%. Sedangkan standar yang baik harus berada di atas 8,32%. Nah, pada tahun 2014 ROE juga menurun dalam keadaan yang tidak baik dari 7,63% menjadi ke 2,44%. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami sedikit kenaikan, tapi tidak signifikan. Rasio yang dicapai hanya sebesar 5,35% dan pada tahun 2016 5,25%. Sehingga pada tahun 2017 dan sampai 2020
0,26% dan 0,23%, serta di tahun 2020 adalah rasio ROE yang paling rendah dan hanya bertahan sebesar 0,2%. Jadi dari grafik tersebut, rasio ROE Bank Syariah Bukopin sangat tidak baik karena memenuhi standar ROE yang ditetapkan.